Ibu Fitri Astarinya sudah masuk ke ruang Zoom? Sudah, Bu. Ya. Eh, Bagaimana kita mulai aja sembari yang lain masuk, yang lain bergabung, karena sudah lewat dari 5 menit dari waktu yang kita tentukan. Silahkan panitia untuk memulai FGD kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rangkaian acara Fokus Group Discussion Series 5, Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi dengan tema Penguatan Industri Ekonomi Syariah di Era Digitalisasi dan New Normal. Sabtu 20 Januari 2024 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Program Studi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Akuntansi, warahmatullahi wabarakatuh. yang terhormat Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi, Ibu Duwila Maresti SE, MSI. Yang terhormat narasumber kita pada hari ini, Ibu Fitria Astari, SEI, MA. Beliau merupakan dosen universitas terbuka dan merupakan bisnis spesialis. Yang kami banggakan, seluruh peserta FGD Series 5 Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi. Baiklah, langsung saja kita dengarkan opening speech dari Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi kepada Ibu Duwila Meresti SE MSI. Kepada Ibu Duwila dipersilakan. Terima kasih Ilham. Eh, udah di spotlight. Sudah, Bu. Oke. Hmm, Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi yang berbahagia ini kita dipertemukan di ruang Zoom dalam kegiatan rutin kita yaitu Fokus Group Discussion atau FGD di mana sudah memasuki series kelima. Salawat dan salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan semoga kita termasuk insan yang mendapat syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Yang kami hormati Ibu Syarifah Zuhra SSTME selaku Ketua Pusat Studi Akuntansi Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi. Kemudian Ketua Hima kita Muhammad Aidil dan tentunya narasumber pada kesempatan kali ini Ibu Fitria Astari SEI ME yang sudah berkenan hadir meluangkan waktu berbagi ilmu dan pengalaman kepada kita bersama. Salam kenal Ibu dan juga kepada semua peserta yang sudah bergabung di ruang Zoom kita pagi ini. Nah, sesuai tema kita yaitu penguatan industri ekonomi syariah di era digitalisasi dan new normal. Seperti yang kita ketahui, dunia ekonomi mengalami pertentangan dari dua otoritas sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi syariah atau Islam. Nah, hingga saat ini harus kita akui negara masih menganut dan mengedepankan sistem ekonomi konvensional. Namun dari sisi sistem ekonomi syariah, tujuannya lebih menekankan pada terciptanya pemerataan pendapatan. Islam telah mengatur aktivitas manusia dalam ketentuan-ketentuan yang telah disyariatkan. Tindakan umat Islam dalam bidang ekonomi selalu berorientasi kepada peningkatan keimanan,
karena penerapan pemahaman Islam secara langsung akan membentuk kehidupan yang Islami dalam masyarakat. Ekonomi syariah saat ini dituntut untuk mampu menunjukkan keunggulan-keunggulannya. Dan di masa sekarang, dengan adanya digitalisasi ekonomi, maka maka tantangan itu akan semakin berat. Tetapi tentu kita tidak boleh berpaling dari tantangan tersebut. Justru harus kita hadapi dan kita buktikan dengan kajian-kajian yang bisa dipertanggungjawabkan untuk membuktikan bahwa ekonomi syariah adalah satu bentuk ekonomi yang betul-betul bisa diandalkan dalam menunjang kehidupan. Nah, tidak hanya lokal, nasional, tetapi juga internasional. Maka banyak sekali yang akan kita peroleh manfaat dari FGD kali ini yang akan dijabarkan oleh uh, ibu narasumber kita. Jadi jangan ragu atau malu untuk bertanya dan berdiskusi dengan beliau. Nah, kami dari Prodi mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat, Hima Akuntansi, dan terkhusus panitia pelaksana. Sekaligus mohon maaf jika dalam penyelenggaraan nantinya ada hal yang kurang berkenan. Semoga kegiatan kita ini menjadi bagian dari ikhtiar kita bersama dalam meningkatkan literasi dan tercatat sebagai amal bagi kita semua, khususnya narasumber kita. Akhir kata, FGD seri kelima Hima Akuntansi Universitas Muhammad Nasir resmi dimulai. Terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada host. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu atas opening speech pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Sesi pertama, penyampaian materi dari narasumber kita, Ibu Fitria Astari, SEI ME. Sesi kedua, penyampaian penanggap pro dan kontra dari mahasiswa akuntansi Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi. Sesi ketiga, tanya jawab oleh seluruh peserta FGD Series 5. Sesi keempat, penyampaian kesimpulan oleh Notulen, dan sesi kelima, penutup yang akan ditutup oleh moderator. Baiklah, langsung saja kita masuk pada sesi yang pertama yang akan dipandu oleh moderator. Kepada moderator, rekan kita, Fahri Muhammad Ridho, dipersilakan. Nah, terima kasih kepada host yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memoderatori acara kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih kepada Bapak Ibu para hadirin sekalian. Senang sekali saya Fahri Muhammad Ridho selaku moderator pada sesi kita pada kali ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Apakah sehat? Alhamdulillah. Mari kita bersyukur di tengah segala aktivitas yang masih kita diberikan kesempatan, kesehatan, dan kekuatan, dan juga rezeki yang diberikan untuk terus meningkatkan diri dan dalam rangka berproduktivitas dan mengembangkan diri. Sebelum saya mulai, acara ini adalah rangkaian dari event
Focus Group Discussion atau FGD seri 5, di mana sebuah forum diskusi terbuka hasil kolaborasi antara himpunan mahasiswa program studi akuntansi dengan kampus Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengangkat topik penguatan industri ekonomi syariah di era digitalisasi dan new normal. Selamat datang dalam diskusi yang mengangkat pentingnya penguatan industri ekonomi syariah dan digitalisasi di tengah gejolak era digitalisasi dan new normal. Sebuah perbincangan yang menantang untuk menjelajahi peluang dan dalam tantangan dalam lintasan transformasi ekonomi masa kini. Selaras dengan irama transformasi digital dan adaptasi new normal, ini dapat menjadi sebuah jembatan pembangunan keberlanjutan dalam ekonomi yang inovatif dan inklusif. Menjawab kebutuhan tersebut, program studi akuntansi Universitas Muhammad Nasir bekerjasama dengan beberapa pihak mempersiapkan SDM masa kini, menjadikan talenta-talenta dan juga sebagai pelaku industri ekonomi syariah yang handal di masa depan, berkontribusi dan memiliki daya saing. Nah, apa saja tantangan-tantangan dalam penguatan industri ekonomi dan di era digitalisasi dan new normal? Apa tips dan triksnya? Akan dibahas dengan narasumber kita yaitu yang berpengalaman di bidangnya dan sudah mengajar di berbagai kampus. Hadirin sekalian, mari kita sambut pada kesempatan ini akan membawakan materi yaitu Ibu Fitria SEI MA. Baiklah, terima kasih kepada Ibu yang telah hadir bersama kita semua. Untuk sesi pertama yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Ibu Fitria SEMEI. Kepada Ibu kami persilakan. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penguatan industri ekonomi syariah di era digitalisasi dan new normal. Nah, di dalam penguatan, tunggu sebelumnya Fahri bisa tampilin slide Ibu, moderatornya. Slide yang Ibu kirim Gimana, Bu? bisa ditampilin. Slide PPT yang Ibu kirim bisa ditampilin. Ilham, bisa bantu Ilham? Sudah, Ilham? Sebentar, Ibu. Iya, baik. Sudah, Bu. Oke, siap. Bisa diperbesar aja itu. Oke. Nah, kita kali ini akan membahas tentang penguatan industri ekonomi syariah di era digitalisasi dan new normal. Nah,
penguatan industri ekonomi syariah di era digitalisasi dan new normal ini melibatkan sejumlah faktor yang memungkinkan perkembangan dan berkelanjutannya sektor ini. Nah, berikut ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Next, Ilham. Nah, di sini ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu di dalam teknologi digital, pengembangan produk inovatif, edukasi dan kesadaran, inklusif keuangan, dan juga regulasi yang mendukung. Oke, kenapa itu jadi buruk? Nah, di sini next Ilham. Nah, di sini ada yang pertama penjelasannya itu dalam teknologi digital. Itu yang pertama ada fintech syariah. Nah, di dalam fintech syariah ini pengertiannya itu ya, pemanfaatan teknologi keuangan ini yang disebut fintech ya, ini nih yang berbasis syariah ini dapat mempermudah akses ke produk dan layanan keuangan syariah. Nah, pemanfaatan teknologi keuangan ini telah membawa perubahan besar di dalam dunia keuangan dan layanan keuangan. Jadi ada beberapa cara di mana fintech ini telah dimanfaatkan, yaitu pertama melalui pembiayaan peer-to-peer atau kita sebut P2P ya. Nah, P2P ini memungkinkan peminjam untuk mendapatkan pinjaman tanpa melibatkan lembaga keuangan tradisional. Nah, ini memberikan akses keuangan kepada individu atau bisnis kecil yang mungkin sulit mendapatkan pinjaman dari bank. Nah, jadi platform peer-to-peer financing ini dia menyediakan wadah untuk peminjam dan pemberi pinjaman, yaitu tanpa bertemu di dalam bertransaksi. Nah, proses ini biasanya melibatkan platform online ya, yang menghubungkan peminjam dengan para investor atau pemberi pinjaman. Caranya itu, yaitu peminjam ini dia mengajukan pinjaman melalui platform tersebut, dan investor memilih untuk memberikan pinjaman dengan tingkat bunga yang disepakati. Platform ini biasanya dia menyediakan saluran untuk memfasilitasi proses aplikasi, penilaian risiko kredit, dan penanganan pembayaran. Ini contoh di dalam pembiayaan peer-to-peer ini, yaitu contohnya itu kayak kita melakukan pinjaman-pinjaman online ya. Nah, jadi bagi mahasiswa kalian yang mendengar ini yang sering melakukan pinjaman online, itu bisa juga kita sebut dengan pembiayaan peer to peer, karena kalian nggak harus ke bank, kalian juga nggak harus bertemu dengan si pemilik dana, si investor ini, tapi kalian bisa pinjam uang gitu ya. Nah, yang kedua itu ada perbankan digital. Nah, di perbankan digital ini fintech ini dia telah mendorong perkembangan bank digital yang memungkinkan nasabah untuk mengakses layanan perbankan secara online tanpa harus mengunjungi kantor fisik. Nah, ini mencakup seperti pembukaan rekening, transfer dana, dan layanan perbankan lainnya melalui aplikasi atau situs web. Nah, ini contohnya seperti BRI Mobile gitu ya, BNI Mobile, dan mungkin aplikasi pembiayaan online, bank online yang ada di kalian gunakan di kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga itu ada pembayaran digital. Nah, di teknologi keuangan ini telah mempercepat adopsi pembayaran digital. Jadi aplikasi pembayaran ini seperti PayPal, Venmo, terus apalagi itu ya, Shopee Pay gitu kan, ada Dana gitu, ada apalagi dan banyak lainnya. Dan platform pembayaran lainnya itu dia memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran, transfer uang, atau bahkan berbelanja online dengan mudah. Lalu selanjutnya itu asuransi digital. Nah, fintech telah mengubah cara asuransi bekerja dengan memperkenalkan layanan asuransi digital.
Nah, jadi proses klaim ini dapat menjadi lebih cepat dan efisien, dan si pemegang polis ini dapat mengakses informasi polis serta mengajukan klaim melalui aplikasi atau situs web. Jadi nggak harus ke kantor asuransi lagi ya kalau pengen adain proses klaim gitu. Lalu selanjutnya ada investasi digital atau robo-advisor. Nah, investasi digital ini yaitu platform investasi otomatis yang menggunakan algoritma untuk memberikan saran investasi. Mereka memungkinkan investor untuk mengelola portofolio mereka tanpa perlu keterlibatan manusia secara langsung. Nah, belum lagi sebelumnya, masih sebelumnya itu. Ilham? Belum. Oke. Nah, di sini di dalam di dalam investasi digital ini, jadi kita tidak perlu melakukan ada keterlibatan manusia itu secara langsung, gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu blockchain dan cryptocurrency. Nah, di sini nih maksudnya itu teknologi ini dia menjadi dasar bagi para pengguna kripto seperti Bitcoin gitu kan. Dia telah mendisrupsi sektor keuangan. Jadi blockchain ini dia memungkinkan transaksi yang aman, transparan, dan terdesentralisasi. Lanjut, teknologi identitas dan keamanan. Nah, fintech juga telah meningkatkan keamanan dalam transaksi keuangan. Teknologi identitas biometrik seperti pemindaian sidik jari atau pengenalan wajah digunakan untuk memperkuat keamanan dalam proses autentikasi. Nah, contohnya ini kalau misalnya ada orang tua kalian atau misalnya tante, om atau apa yang menggunakan contohnya itu seperti autentifikasi untuk para pensiunan ya. Jadi kalau para pensiunan itu kalau beliau mau mengambil gaji dia harus melakukan proses autentikasi dulu supaya dana pensiun mereka itu masuk ke rekening mereka ya. Lalu selanjutnya itu manajemen keuangan pribadi. Nah, aplikasi fintech ini dia membantu individu dalam manajemen keuangan pribadi mereka. Mereka dapat melacak pengeluaran, membuat anggaran, dan memberikan wawasan tentang kebiasaan. Nah, pemanfaatan fintech ini sebenarnya membawa manfaat seperti akses, efisiensi operasional, dan inovasi dalam produk dan layanan keuangan. Tapi juga perlu diperhatikan bahwa dengan perkembangan ini muncul pula tantangan terkait privasi dan regulasi. Oke, selanjutnya. Next, Ilham. Oke, selanjutnya blockchain. Nah, jadi blockchain ini apa sih gitu ya? Blockchain ini adalah teknologi ini yang dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi syariah. Jadi hal ini dapat membantu mengatasi masalah kepercayaan dalam ekonomi syariah serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Jadi teknologi blockchain ini yaitu sistem distribusi yang menggunakan teknologi kriptografi untuk mengamankan transaksi dan menciptakan catatan transaksi yang tidak dapat diubah. Ini terdiri dari serangkaian blok yang terhubung, di mana setiap blok itu berisi serangkaian transaksi. Jadi setiap blok itu dia memiliki tanda waktu dan referensi ke blok sebelumnya membentuk rantai blok. Nah, berikut ada beberapa poin kunci terkait teknologi blockchain. Next. Next, Ilham. Belum sebelumnya. Ini. Nah, jadi prinsip-prinsipnya itu ada menggunakan blockchain ini tetap menggunakan prinsip-prinsip syariah ya, di mana ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu desentralisasi. Nah,
blockchain ini tidak memiliki otoritas pusat atau lembaga perantara. Sebaliknya, keputusan dibuat secara bersama oleh jaringan pengguna. Yang kedua itu ada kriptografi. Nah, kriptografi ini digunakan untuk mengamankan transaksi dan mengontrol pembuatan unit mata uang kripto. Ini juga digunakan untuk mengamankan identitas pengguna dan memastikan integritas data. Selanjutnya yaitu transparansi dan imutabilitas. Nah, setiap transaksi yang terjadi dalam blockchain dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat. Catatan transaksi yang telah dimasukkan ke dalam blok tidak dapat diubah karena ini dapat menciptakan tingkat keamanan dan kekendalaan itu yang tinggi. Nah, selanjutnya yaitu smart contracts. Nah, kontrak pintar atau smart contract ini adalah program komputer yang dieksekusi secara otomatis ketika kondisi yang ditetapkan terpenuhi. Mereka berjalan di atas blockchain dan memenuhi, mengotomatisasi, dan mengamankan eksekusi kontrak. Nah, selanjutnya yaitu ada konsensus. Sistem blockchain ini dia menggunakan algoritma konsensus untuk menentukan bagaimana transaksi baru dimasukkan ke dalam blok dan bagaimana blok-blok tersebut dihubungkan satu sama lain. Nah, selanjutnya itu mata uang kripto. Beberapa blockchain seperti Bitcoin gitu kan, Ethereum gitu. Jadi mereka memiliki mata uang kripto yang terkait dengannya. Jadi mata uang ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan termasuk sebagai bentuk pembayaran ataupun investasi. Nah, selanjutnya itu aplikasi potensial. Nah, jadi selain digunakan untuk mata uang kripto, teknologi blockchain ini juga memiliki potensi dalam berbagai industri, termasuk keuangan logistik, kesehatan, dan banyak lagi. Jadi ini dapat membantu meningkatkan efisiensi, keamanan, dan transparansi dalam berbagai proses bisnis. Nah, jadi meskipun blockchain ini dia menawarkan banyak keuntungan seperti keamanan yang tinggi dan transparansi, ada juga tantangan dan kendala yang perlu diatasi, termasuk skalabilitas regulasi dan penerimaan masyarakat. Nah, jadi blockchain masih menjadi bidang pengembangan yang terus berkembang dengan potensi dampak besar pada cara bisnis dan layanan dijalankan. Nah, jadi sepertinya untuk masyarakat-masyarakat awam dan juga masyarakat-masyarakat yang masih melek tentang teknologi, jadi mereka itu nggak mau pakai yang cara-cara seperti ini ya. Mereka masih suka mengunjungi outlet-outlet banknya gitu. Jadi untuk bertransaksi dan untuk melakukan apapun, mereka lebih memilih untuk mendatangi bank tersebut daripada harus melakukan semuanya itu dengan secara online gitu ya. Nah, next Pak Ilham. Lalu kita masuk ke edukasi dan kesadaran. Nah, di sini yang Ibu maksud tadi ya. Nah, di dalam edukasi dan kesadaran ini yang pertama ada namanya itu digital learning. Jadi digital learning ini adalah peningkatan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah melalui platform digital sehingga dapat mendorong penerimaan dan partisipasi dalam produk layanan syariah. Nah, yang kedua itu ada sosialisasi digital. Nah, jadi kampanye digital dan media sosial dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat ekonomi syariah, serta memberikan informasi tentang produk dan layanan yang telah tersedia. Jadi sangat diperlukan ya yang namanya edukasi dan kesadaran di dalam penjelasan untuk ekonomi syariah ini secara digital gitu. Nah, sosialisasi digital ini dia mengacu pada proses dan praktik pengenalan, penggunaan, dan integrasi teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik.
Ini mencakup cara individu, kelompok, dan masyarakat secara umum berinteraksi dengan teknologi informasi dan komunikasi modern seperti internet, media sosial, perangkat seluler, dan aplikasi digital lainnya. Sosialisasi digital ini juga melibatkan pemahaman dan adaptasi terhadap perubahan perilaku, norma, dan nilai-nilai yang terkait dengan penggunaan teknologi tersebut. Oke, next. Nah, berikut ada beberapa aspek penting dalam sosialisasi digital. Yang pertama itu ada pendidikan digital. Nah, sosialisasi digital ini dia mencakup pendidikan mengenai penggunaan teknologi digital. Ini termasuk seperti pembelajaran online ya, literasi digital, dan pengembangan keterampilan teknologi informasi yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat yang semakin terhubung. Nah, yang kita lakukan ini sekarang kayak FGD ini juga salah satu contoh dalam pendidikan digital ya. Nah, lalu yang kedua ada media sosial. Nah, penggunaan media sosial ini merupakan bagian integral dan sosialisasi digital. Individu dan kelompok berinteraksi, ada berbagai informasi dan membangun identitas digital mereka melalui platform-platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, gitu, TikTok, dan aplikasi media sosial lainnya. Lalu yang ketiga, keterbukaan terhadap inovasi. Nah, sosialisasi digital ini dia melibatkan penerimaan dan adaptasi terhadap inovasi dan perkembangan teknologi baru. Orang harus terus belajar dan mengikuti perkembangan teknologi untuk tetap relevan dalam masyarakat digital. Nah, Ibu harap kalian semua sudah tergolong sebagai salah satu masyarakat digital ya. Nah, selanjutnya itu ada keamanan digital. Nah, kesadaran tentang keamanan digital ini adalah bagian penting dari sosialisasi digital. Ini melibatkan pemahaman risiko keamanan, perlindungan privasi, dan praktek pengamanan online. Lalu selanjutnya itu ada partisipasi dalam ruang digital. Jadi sosialisasi digital ini mendorong partisipasi aktif dalam ruang digital termasuk berkontribusi dalam forum online. Jadi dia berkolaborasi melalui platform digital dan berpartisipasi dalam politik digital. Nah, selanjutnya ada pengaruh budaya digital. Jadi perubahan dalam dinamika budaya dan nilai-nilai sosial ini sebagai hasil dari penggunaan teknologi digital juga merupakan aspek dari sosialisasi digital. Ini mencakup perubahan dalam cara kita berkomunikasi, berbagi informasi, dan juga memahami dunia. Jadi sosialisasi digital ini tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga mempengaruhi dinamika sosial dan struktur masyarakat secara keseluruhan. Penting untuk mengelola dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi ini agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya sambil menjaga nilai-nilai fundamental dan keadilan. Next. Nah, regulasi yang mendukung, yaitu pertama itu ada regulasi inovatif. Nah, di pemerintah ini dia perlu menciptakan regulasi yang mendukung perkembangan industri ekonomi syariah di era digital. Hal ini melibatkan pengembangan kerangka hukum yang memungkinkan inovasi sambil tetap memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Nah, perkembangan industri ekonomi syariah di era digital didukung oleh berbagai regulasi yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa regulasi yang mendukung perkembangan industri ekonomi syariah di era digital antara lain. Next. Yaitu Undang-Undang Perbankan Syariah. Nah, jadi di negara kita ini banyak ya undang-undang yang mengatur tentang keberadaan operasional bank syariah. Jadi di sini ada regulasi yang mencakup berbagai aspek termasuk pengelolaan dana, pembiayaan, dan investasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jadi ada undang-undang khusus yang mengatur keberadaan dan operasional bank syariah itu. Yang kedua itu peraturan tentang keuangan digital syariah. Nah, jadi pemerintah dapat mengeluarkan regulasi khusus untuk mendukung perkembangan keuangan digital syariah, termasuk platform-platform fintech syariah, e-money syariah, dan lain sebagainya.
Yang ketiga itu peraturan tentang crowdfunding syariah. Jadi crowdfunding syariah ini dia menjadi model pembiayaan yang semakin populer di kalangan pelaku usaha syariah. Jadi regulasi yang mendukung dan mengatur kegiatan crowdfunding syariah ini dia dapat membantu perkembangan industri saat ini. Lalu selanjutnya perkembangan tentang insurtech syariah. Nah, dalam aspek asuransi, regulasi yang mendukung perkembangan insurtech syariah sangat penting. Nah, hal ini dia mencakup regulasi terkait dengan produk asuransi syariah, pengelolaan risiko, dan klaim berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Lalu selanjutnya perlindungan konsumen. Nah, jadi ini regulasi yang memastikan perlindungan konsumen dalam transaksi ekonomi syariah, termasuk transaksi digital. Jadi ini sangat penting ya, karena termasuk dalam ketentuan-ketentuan yang terkait dengan transparansi, keadilan, dan penyelesaian sengketa. Lalu selanjutnya pendidikan dan sertifikasi. Jadi regulasi ini juga mendukung pendidikan dan sertifikasi dalam bidang ekonomi syariah yang juga memegang peran yang penting. Ini mencakup tentang kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan kualifikasi dan keahlian para profesional di industri ini. Lalu yang terakhir itu kerjasama internasional. Nah, adanya kerjasama antar negara dalam hal regulasi dapat membantu perkembangan industri ekonomi syariah di era digital. Kesepakatan internasional dapat menciptakan standar-standar yang diakui bersama dan mendukung pertumbuhan industri secara global. Jadi, regulasi-regulasi tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan industri ekonomi syariah di era digital, tapi tetap dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Jadi penting bagi pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku bisnis untuk terus berkolaborasi dalam merancang dan mengevaluasi regulasi yang relevan dengan dinamika perkembangan ekonomi syariah di tengah era digital. Oke, next. Lalu ada kerjasama antar sektor publik dan privat. Jadi kerjasama yang erat antar pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan pelaku industri lainnya itu dapat memfasilitasi pengembangan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi syariah. Jadi kerjasama yang erat antara pemerintah dan lembaga keuangan syariah ini dapat memberikan manfaat besar bagi pengembangan ekonomi berbasis syariah. Nah, di dalam banyak negara, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah dengan berbagai cara. Jadi, berikut ada beberapa bentuk kerjasama yang memungkinkan terjadi antara pemerintah dan lembaga dalam pertama kebijakan, lalu pendukung infrastruktur, pendidikan dan pelatihan, basis syariah, penyediaan likuiditas, pengembangan produk dan inovasi, pengaturan dan pengawasan, promosi industri keuangan syariah. Jadi kerjasama yang baik antara pemerintah dan lembaga keuangan syariah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor keuangan syariah dan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Oke, next. Oke, selanjutnya ada mengenai inklusif keuangan. Nah, inklusivitas keuangan ini akses untuk semua itu seperti digitalisasi itu dapat membantu meningkatkan inklusivitas keuangan. Jadi ini memungkinkan akses lebih luas terhadap produk dan layanan syariah bagi masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau. Nah, digitalisasi ini dapat membantu meningkatkan inklusivitas keuangan dengan cara-cara seperti ini. Yang pertama melalui aksesibilitas, biaya yang rendah, pertumbuhan ekonomi, inovasi produk keuangan, peningkatan keamanan, pelatihan keuangan, pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan. Nah, di sini di dalam pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan ini, digitalisasi itu dia dapat memberikan akses keuangan kepada kelompok-kelompok rentan. Nah, ini contohnya itu seperti kelompok-kelompok rentan ini seperti lansia-lansia itu ya, bisa. Jadi termasuk perempuan dan masyarakat yang secara historis kurang terlibat dalam layanan keuangan. Jadi ini dapat membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan sosial mereka. Contohnya seperti ini ya,
kalau orang-orang mungkin sebagian ini masih ada yang masih menyimpan uangnya di lubuk padi, yang di bawah kasur gitu ya. Jadi sebenarnya masih banyak gitu. Jadi diperlukannya ada eh, apa tadi itu pelatihan-pelatihan tentang hal ini dan juga tentang literasi mengenai eh, produk-produk yang bisa membantu kita dalam memudahkan dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi meskipun ada manfaat yang signifikan, penting untuk diingat bahwa adopsi teknologi ini juga harus diimbangi dengan upaya untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan akses digital agar tidak meninggalkan kelompok-kelompok tertentu di belakang. Oke, next. Selanjutnya tentang pemberdayaan UMKM syariah. Nah, penggunaan teknologi dapat membantu pemberdayaan UMKM yang berbasis syariah dengan memberikan akses ke pasar yang lebih besar dan memfasilitasi proses bisnis. Jadi penggunaan teknologi dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemberdayaan UMKM yang berbasis syariah. Jadi ada beberapa cara di mana teknologi dapat mendukung pemberdayaan UMKM syariah, yaitu dengan pemasaran secara online, keuangan digital, penunggung manajemen, pendidikan dan pelatihan online, pembiayaan berbasis teknologi, pengelolaan risiko, dan jaringan kolaborasi. Jadi pemanfaatan teknologi dengan pendekatan yang sesuai dengan prinsip syariah dapat meningkatkan daya saing dan ketahanan UMKM syariah di pasar global. Nah, dengan adopsi teknologi yang tepat, UMKM dapat meraih peluang bisnis dan meningkatkan kontribusi mereka terhadap perekonomian secara keseluruhan. Tapi kalau yang kita lihat sekarang, seperti yang Ibu lihat kemarin, sudah mulai itu ada wali kota kita eh, mengadakan apa itu pendidikan dan pelatihan online untuk UMKM ini di apa di rumah wali kota kalau yang Ibu lihat dalam waktu dekat ini, ya. Next. Selanjutnya itu ada pengembangan produk inovatif. Jadi investasi berbasis teknologi ini dalam pengembangan produk investasi syariah yang berbasis teknologi seperti suku digital dapat membuka peluang baru untuk pembiayaan proyek-proyek yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, pengembangan produk investasi syariah berbasis teknologi ini merupakan langkah inovatif untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin berkembang dalam industri keuangan syariah. Beberapa konsepnya yaitu robo advisor syariah, platform crowdfunding syariah, blockchain untuk pelancaran transaksi, tokenisasi aset syariah, aplikasi mobile untuk monitoring dan pelaporan, edukasi finansial berbasis teknologi, integrasi kecerdasan buatan AI untuk analisis, pembiayaan berbasis teknologi, lalu penyediaan layanan keuangan berbasis aplikasi. Jadi penting untuk memastikan bahwa semua produk dan layanan yang dikembangkan mematuhi standar keuangan syariah dan mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang serta mendapat dukungan dari ulama dan ahli keuangan syariah. Next. Selanjutnya asuransi syariah digital. Nah, ini penggunaan teknologi dalam industri asuransi syariah ini dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya administrasi, dan memberikan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen. Jadi penggunaan teknologi dalam industri asuransi syariah ini telah menjadi semakin penting dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah, teknologi ini memberikan beberapa manfaat mulai dari peningkatan efisiensi operasional hingga pelayanan yang lebih baik kepada nasabah. Berikut beberapa cara yang di mana teknologi digunakan dalam industri asuransi syariah. Yang pertama, sistem informasi manajemen atau SIM. Lalu pelayanan pelanggan digital, lalu analisis data dan kecerdasan buatan, blockchain, asuransi berbasis telematika, teknologi pembayaran digital, dan cyber security. Di penggunaan teknologi dalam industri asuransi syariah ini membantu meningkatkan efisiensi, meningkatkan pelayanan pelanggan, dan memungkinkan inovasi dalam pengelolaan risiko. Perusahaan asuransi yang berhasil mengadopsi teknologi ini dengan baik dapat memperoleh keunggulan kompetitif dalam industri ini. Next. Nah, dengan mengintegrasikan faktor-faktor ini, industri keuangan ekonomi syariah dapat tumbuh dan berkembang di era digitalisasi dan new normal sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah yang mendasari bisnis dan keuangan Islam. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu. Hah? Alhamdulillah kita telah mendapatkan banyak insight dari Ibu dan tentunya bisa menambah wawasan dan dalam meningkatkan pengetahuan kita mengenai ekonomi syariah dari dalam era digitalisasi. Selanjutnya, sesi selanjutnya yaitu marilah kita mendengarkan tanggapan pertama, yaitu tanggapan pro dari saudara kita Rio Ferdinand. Pada Rio kami persilakan. Baiklah, terima kasih pada moderator sebelumnya. Izinkan saya untuk menanggapi materi dari Ibu. Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia itu mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh populasi Muslim terbesar di Indonesia dan tren halal lifestyle yang sangat menjadi faktor-faktor pendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Gaya hidup halal ini pun dapat diterapkan oleh masyarakat segala usia. Digitalisasi telah membentuk pola konsumsi di tengah masyarakat yang serba online sejak pandemi COVID-19. Hal ini mendorong sektor keuangan untuk berlomba-lomba memenuhi kebutuhan tersebut. Seiring dengan itu, sektor keuangan syariah pun masih dapat mengembangkan sayapnya melalui berbagai bidang usaha dan bisnis seperti pariwisata, media, supply chain, dan obat-obatan. Industri keuangan syariah akan mampu berkontribusi positif bagi perekonomian nasional tanah air jika seluruh pelaku usaha pada sejumlah faktor sektor halal atau value chain dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan efektif. Penguatan industri ekonomi syariah di era digitalisasi dan new normal ini melibatkan faktor-faktor seperti pemanfaatan teknologi keuangan atau fitness syariah, penggunaan teknologi blockchain, edukasi digital, kesadaran masyarakat, regulasi inovatif, kerjasama antar sektor publik dan privat, inklusivitas keuangan, pemberdayaan UMKM, syariah, dan pengembangan produk inovatif seperti investasi berbasis teknologi dan asuransi digital syariah. Semua ini bertujuan untuk memperluas akses ke produk dan layanan keuangan syariah, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Penguatan teknologi dalam industri asuransi syariah dapat meningkatkan efisiensi pelayanan dan inovasi dalam pengelolaan risiko. Perusahaan asuransi yang mendapat teknologi dengan baik dapat memperoleh keunggulan kompetitif. Integrasi teknologi dalam industri ekonomi syariah dapat mendukung pertumbuhan di era digitalisasi dan new normal sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita sampaikan pada Rio. Selanjutnya tanggapan kontra yang akan disampaikan oleh Restu. Pada Restu kami persilakan. Baiklah, saya akan mencoba menanggapi materi yang telah dipaparkan oleh narasumber kita, yaitu tantangan yang dihadapi oleh industri ekonomi syariah di era digitalisasi dan new normal tidak sedikit. Satu, mulai dari pemahaman yang kurang terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah hingga hambatan dalam regulasi dan kebijakan pemerintah. Dua, digitalisasi juga membawa dampak negatif bagi industri ekonomi syariah.
Salah satunya adalah meningkatnya kejahatan siber yang dapat merugikan pelaku usaha dan nasabah. 3, selain itu, digitalisasi juga memicu terjadinya persaingan yang lebih besar pelaku usaha. Industri keuangan syariah masih memiliki tantangan dalam hal pengembangan produk dan layanan yang inovatif disebabkan oleh kurangnya dari pemerintah dan lembaga keuangan dalam pengembangan produk dan layanan keuangan syariah. Baiklah, Terima kasih kepada Restu yang telah memberikan tanggapan kontranya kepada kita. Selanjutnya, sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Sebelum saya melemparkan tanya jawab pada audiens, terlebih dahulu mohon izin Bu, saya ingin coba bertanya Bu. Oke, boleh. Yang pertama Bu, bagaimana kita selaku mahasiswa dalam berperan aktif dalam mempromosikan ekonomi syariah untuk melalui proyek-proyek inovatif dengan yang menggabungkan teknologi digital Bu. Jadi boleh diulangi jadi bagaimana cara mahasiswa itu dalam berperan aktif dalam proyek ekonomi syariah dalam proyek inovatif yang menggabungkan teknologi digital. Oke.